yours and you're looking ready to set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. I like it like that, she working that back. I don't know how to act. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Ramati dengan NIM terakhir 137, kelas 2D Gizi. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Sistem Ekskresi dan Urinaria pada Organ Paru-paru. Pengertian sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah sistem organ yang berfungsi mengeluarkan zat-zat sisa hasil metabolisme yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh. Jika zat sisa ini tidak dikeluarkan, dapat terjadi penumpukan yang mengganggu kesehatan. Fungsi sistem ekskresi yaitu mengeluarkan zat sisa metabolisme, menjaga keseimbangan cairan tubuh, mengatur keseimbangan asam dan basa atau pH, dan mempertahankan kondisi tubuh agar tetap stabil atau homeostasis. Selanjutnya ada organ ekskresi pada manusia, yaitu ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Dan mengapa paru-paru termasuk organ ekskresi? Sebagian besar orang mengenal paru-paru sebagai organ pernapasan, namun paru-paru juga berperan sebagai organ ekskresi. Hal ini karena paru-paru mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Kedua zat tersebut merupakan hasil samping metabolisme sel yang harus dikeluarkan dari tubuh. Jika karbon dioksida menumpuk dalam darah, darah akan menjadi lebih asam sehingga dapat mengganggu kerja organ tubuh. Selanjutnya anatomi paru-paru. Paru-paru terletak di rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Bagian-bagian utama paru-paru yaitu trakea atau batang tenggorokan, bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Alveolus merupakan bagian terpenting dalam fungsi ekskresi karena menjadi tempat pertukaran gas antara darah dan udara. Ciri alveolus yaitu dinding sangat tipis, banyak pembuluh kapiler darah, dan memiliki luas permukaan yang besar. Proses terbentuknya karbon dioksida. Setiap sel tubuh memerlukan energi untuk beraktivitas. Energi diperoleh melalui proses respirasi sel, yaitu glukosa plus oksigen menjadi energi plus karbon dioksida plus air. Hasil samping berupa karbon dioksida dan air harus dikeluarkan agar tidak menumpuk di dalam tubuh. Karbon dioksida kemudian masuk ke aliran darah dan dibawa menuju paru-paru untuk dikeluarkan. Mekanisme ekskresi pada paru-paru. Tahapan ekskresi oleh paru-paru yang pertama ada sel tubuh menghasilkan karbon dioksida, kedua karbon dioksida masuk ke dalam darah, ketiga darah membawa karbon dioksida menuju paru-paru, keempat di alveolus terjadi pertukaran gas, kelima karbon dioksida berpindah dari darah ke alveolus, dan yang terakhir karbon dioksida dan uap air dikeluarkan saat ekspirasi. Proses ini berlangsung terus-menerus selama manusia hidup. Pertukaran gas di alveolus. Di alveolus terjadi proses difusi gas. Yang pertama oksigen, masuk dari alveolus ke darah dan digunakan oleh sel-sel tubuh. Kedua karbon dioksida, berasal dari darah, keluar menuju alveolus, dan dibuang saat bernafas. Proses difusi terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi gas antara darah dan alveolus. Peran paru-paru dalam menjaga pH darah. Selain membuang karbon dioksida, paru-paru juga berperan dalam menjaga keseimbangan asam basa tubuh. Ketika kadar CO2 meningkat, darah menjadi lebih asam, frekuensi napas meningkat, CO2 lebih banyak dikeluarkan, dan ketika kadar CO2 menurun, pernapasan kembali normal. Dengan demikian, paru-paru membantu menjaga pH darah tetap normal yaitu sekitar 7,35 hingga 7,45. Hubungan paru-paru dengan sistem urinaria. Sistem urinaria terdiri atas ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Paru-paru dan ginjal bekerja sama dalam menjaga homeostasis tubuh. Paru-paru mengeluarkan CO2 dan uap air, mengatur keseimbangan asam basa secara cepat. Lalu ginjal mengeluarkan urea, kreatinin, dan asam urat. Mengatur keseimbangan cairan tubuh, mengatur pH darah dalam jangka panjang. Perbandingan ekskresi paru-paru dan ginjal. Yang pertama, paru-paru mengeluarkan CO2 dan uap air, bekerja melalui sistem pernapasan, mengatur pH darah secara cepat, zat sisa keluar melalui pernapasan. Lalu ginjal mengeluarkan urin,
bekerja melalui sistem urinaria, mengatur pH darah secara lebih lama, dan zat sisa keluar melalui urin. Gangguan pada fungsi ekskresi paru-paru. Yang pertama ada asma, yaitu penyempitan saluran napas yang menyebabkan sesak napas. Kedua, bronkitis, yaitu peradangan pada bronkus akibat infeksi atau iritasi. Yang ketiga, pneumonia, yaitu infeksi yang menyebabkan alveolus terisi cairan. Keempat, tuberkulosis atau TBC, yaitu infeksi bakteri yang menyerang jaringan paru. Yang kelima, PPOK atau penyakit paru kronis yang menghambat aliran udara. Lalu dampaknya yaitu pertukaran gas terganggu, pengeluaran CO2 tidak optimal, dan oksigen yang masuk berkurang. Dan materi yang terakhir ada upaya pencegahan. Yang pertama, tidak merokok. 2. Menghindari paparan asap rokok. 3. Menggunakan masker di lingkungan berpolusi. 4. Berolahraga secara rutin. 5. Mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Ke-6. Memperbanyak konsumsi buah dan sayuran. Ke-7. Menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.